Mengapa perlu diterapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan? Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri minuman ringan terus berkembang dalam satu dasawarsa terakhir. Lihat gambar 1. Tingkat produksi mengalami kenaikan hampir 300% dalam jangka waktu 10 tahun, 2005 SD 2014, atau setiap tahun terdapat kenaikan supply sebesar 30%. Sementara itu, tingkat supply minuman berpemanis sendiri kenaikannya juga berada di level tersebut. Produksi minuman berpemanis sekitar 2.100 juta liter pada tahun 2005 dan kemudian meningkat tajam menjadi sekitar 5.919 juta liter pada tahun 2014. Kementerian Perindustrian masih yakin industri ini akan terus mengalami kenaikan, karena tingkat konsumsi minuman ringan di Indonesia baru 33 liter per kapita tiap tahun. Masih berada di bawah Thailand yang mencapai 89 liter dan Singapura 141 liter. Selain peningkatan produksi minuman ringan, konsumsi masyarakat Indonesia atas minuman berpemanis juga terus mengalami peningkatan. Pola konsumsi masyarakat sendiri dapat dilihat melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas. Konsumsi masyarakat atas minuman berpemanis dalam 20 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Konsumsi minuman berpemanis dibagi menjadi 4 kategori, yaitu air teh dalam kemasan, minuman ringan berkarbonasi, sari buah kemasan, dan minuman kesehatan berenergi. Pada tahun 1996, keseluruhan konsumsi keempat jenis minuman berpemanis di atas hanya sekitar 51 juta liter dengan mayoritas konsumsi adalah atas jenis minuman ringan berkarbonasi, mengandung CO2, yaitu sekitar 24 juta liter. Pada tahun 2005, jumlah konsumsi minuman ringan berpemanis mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 105% menjadi sekitar 253 juta liter dengan tren mayoritas konsumsi yang beralih menjadi air teh dalam kemasan dengan tingkat konsumsi hampir mencapai 110 juta liter. Pada tahun 2014, konsumsi minuman berpemanis terus meningkat dengan total konsumsi mencapai 780 juta liter minuman atau meningkat sekitar 71% dalam 9 tahun dengan mayoritas konsumsi terhadap teh dalam kemasan sebesar 405 juta liter. Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah sehubungan dengan penyakit kencing manis dan gangguan metabolisme termasuk diabetes dari tahun 2014 sampai dengan 2016 terus mengalami kenaikan. Tabel 1 menunjukkan bahwa beban kesehatan yang ditanggung oleh BPJS terkait kencing manis dan gangguan metabolisme tahun 2014 sebesar 430.787.762.844 rupiah dan kemudian meningkat 13,8% menjadi 490.400.845.062 rupiah tahun 2015. Data terakhir tahun 2016 menunjukkan angka 568.680.958.000 rupiah atau meningkat kembali sebesar 15,9%.
Peningkatan jumlah beban kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS yang terus meningkat juga harus menjadi perhatian pemerintah. Hasil penelitian WHO 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentase orang dewasa dengan diabetes adalah 8,5%, 1 di antara 11 orang dewasa menyandang diabetes. Hampir 80% penderita diabetes ada di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Data IDF Atlas 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia untuk prevalensi penderita diabetes tertinggi di dunia bersama dengan China, India, Amerika Serikat, Brasil, Rusia dan Meksiko. Diperkirakan jumlah penyandang diabetes di Indonesia adalah sebesar 10 juta jiwa. Data Sample Registration Survey, SRS, tahun 2014 menunjukkan diabetes dengan komplikasi merupakan penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia dengan 6,7% setelah stroke, 21,1%, dan penyakit jantung koroner, 12,9%. Riset Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan, 2013, menunjukkan bahwa prevalensi berat badan berlebih, overweight, sebesar 13,5% dan obesitas mencapai 15,4%. Kedua hal tersebut merupakan faktor risiko terbesar peningkatan diabetes. Sementara itu, 2 dari 3 warga negara Indonesia tidak mengetahui dirinya memiliki diabetes sehingga berpotensi mengalami keterlambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Pemerintah perlu melakukan intervensi agar fenomena dan perilaku masyarakat tersebut tidak memiliki dampak negatif di masa mendatang. Dengan melihat dampak konsumsi minuman berpemanis terhadap kontribusi peningkatan tingkat kematian akibat PTM, peningkatan PTM dan beban keuangan untuk penanganan penyakit, cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan harus segera dilaksanakan. Cukai MBDK merupakan kebijakan yang dinilai cost-effective atau hemat biaya. Kebijakan ini terbukti berhasil menurunkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap MBDK di beberapa negara seperti Meksiko, Perancis, dan Finlandia. Pelaksanaan kebijakan ini akan lebih efektif jika diikuti dengan strategi promosi kesehatan oleh pemerintah, seperti sosialisasi bahaya konsumsi gula berlebih, edukasi hidup sehat, atau pemberian label nutrisi pada produk pangan. Terima kasih.